Pahlawan wanita Aceh. Dalam Perang Aceh yang berlangsung hampir 100 tahun, kaum wanita aktif ikut bertempur, bahkan memimpin pertempuran menggantikan pahlawan-pahlawan pria yang syahid, baik suaminya maupun bukan. Perang Aceh telah menampilkan sejumlah pahlawan-pahlawan wanita yang besar seperti Tengku Faginah, Cut Nyahdin, Cut Mutia, Pocut Barin, Tengku Fatimah, Pocut Merah Intan, dan lain-lain yang kalau disebut semuanya deretan namanya akan terlalu panjang. Zeng Graf, seorang wartawan dan pengarang Belanda terkenal, pemimpin redaksi harian De Java Bode, dalam bukunya Aceh telah menampilkan beberapa bab yang melukiskan kepahlawanan wanita-wanita Islam Aceh dalam perang kolonial di Aceh. Setelah Zeng Graf menjelaskan bagaimana wanita-wanita bangsa lain di dunia yang dengan harap-harap cemas menunggu suaminya pulang dari medan perang dan mereka tidak pernah ikut bertempur, maka pengarang Belanda terkenal itu menampilkan wanita-wanita Aceh sebagai berikut. Hal ini terjadi dalam sebuah perperangan, dimanapun ia berkecamuk di atas bumi ini. Namun hal ini lebih hebat lagi dirasakan di Aceh, karena di sana para wanitanya sangat dekat dengan ataupun memang berada dalam kancah perperangan. Di sana mereka hidup bersama perperangan. Jiwa mereka setiap hari mengikuti suami atau putra pada perjalanan-perjalanan yang mereka kenal keadaannya sampai kepada yang sekecil-kecilnya. Mengenai wanita Aceh dapat diceritakan bahwa perannya dalam perperangan sampai sekarang pun sukar untuk dinilai dan biasanya aktif sekali. Wanita Aceh gagah berani adalah penjelmaan dendam kesumat terhadap kita yang tidak ada taranya serta tak mengenal damai. Jika ia turut bertempur, maka tugas itu dilaksanakan dengan suatu energi yang tak kenal maut dan biasanya mengalahkan prianya. Ia adalah pengemban dendam yang membara, yang sampai-sampai ke liang kubur atau di hadapan maut pun masih berani meludah ke muka si kafir. Rasanya tidak ada seorang penulis roman manapun yang sanggup dan berhasil mengungkapkan daya khayalnya yang segila-gilanya seperti yang telah dibuktikan oleh wanita Aceh dalam kenyataannya. Zeng Graf melukiskan bagaimana hangatnya wanita-wanita Aceh menerima bibit bayi dari suaminya di medan perang dan kemudian melahirkan kesayangannya di arena pertempuran yang dielu-elukan oleh dentuman suara meriam dan gemerincing pedang berlaga. Menulislah wartawan Belanda yang tajam pena itu, namun dari semua pemimpin perang kita yang telah bertempur di setiap pojok dan lubang kepulauan Indonesia ini, kita akan mendengar bahwa tidak ada satu bangsa yang begitu bersemangat dan fanatik dalam menghadapi musuh selain bangsa Aceh dengan wanita-wanitanya yang jauh lebih unggul daripada semua bangsa lain dalam keberanian menghadapi maut. Bahkan dalam pertempuran sesuatu pendirian yang merupakan kepentingan nasional dan agama, para wanita baik di belakang layar maupun secara terang-terangan telah memimpin perlawanan yang tak kalah unggulnya dari kaum pria. Ia menuju ke tempat tidur pengantin dengan api birahi seorang wanita yang demikian panasnya. Tapi dengan nafsu demikian pula ia menuju medan perang. Ia tidak pernah gentar mengikuti suami dan pasukan-pasukannya dalam pertempuran,
dalam perjalanan-perjalanan mengharungi rimba raya dengan segala kekurangan dan bahaya yang tak luput dari intaian pasukan-pasukan Morsase yang berada di mana-mana. Ia menerima kandungan dari suaminya dalam peperangan dan di medan pertempuran. Pula ia melahirkannya, kadang-kadang antara dua buah peperangan, dan semua itu selalu penuh dengan ketegangan-ketegangan. Kemudian ia berpindah dengan pasukan suaminya, kebanyakan berjuang bersama-sama suaminya. Kadang-kadang pula di sampingnya atau di hadapannya, dan di tangan yang kecil mungil itu, kelewang dan rencong dapat berubah menjadi alat-alat senjata yang amat dahsyat. Wanita Aceh yang berjuang atas dasar sabilillah menapik setiap kompromi. Ia tidak akan mengkhianati wataknya sebagai seorang wanita dan hanya mengenai alternatif ini, membunuh atau dibunuh. Dengan gaya bahasanya yang khas, wartawan Zenggraf melukiskan bagaimana agung dan kesatria seorang istri ulama yang tidak rela tubuhnya yang telah luka-luka parah dijamah tangan musuh, sekalipun hanya untuk mengobatinya. Menurut hemat saya, tak ada satu lukisan yang begitu menarik daripada kejadian-kejadian dalam peperangan tentang perasaan benar seorang wanita yang tidak kenal damai terhadap lawannya. Selain kisah terhadap tewasnya istri Tengku Maid di Tiro pada tahun 1910. Pada tahun 1909 dimulailah pengejaran terhadap anggota-anggota terakhir ulama di Tiro yang terkenal di sekitar Pegunungan Tangze. Smith telah mengetahui jejak-jejak mereka dan dia mengikutinya seperti seekor anjing buruan. Akhir tahun 1910, hampir-hampir saja dia dapat menangkap pasukan lawan. Dia menyerbu ke tempat-tempat persembunyian mereka. Tengku Maid di Tiro dapat melepaskan diri, tetapi istrinya jatuh ke tangan Belanda dalam keadaan luka parah. Ketika selesai pasukan melakukan pembersihan di daerah itu, barulah diketahui kehadiran wanita itu. Ia berseluar dan berbaju hitam, badannya tegap, berumur kira-kira 30 tahun. Ia tertidur terlentang dengan luka-luka akibat tembakan di perutnya. Juga dalam penderitaan ini, ia menampakkan wajahnya yang gagah berani. Walau bagaimanapun sakit yang dideritanya, namun ia tidak mengerang dan tanpa bersuara ia menanti akhir hidupnya. Smith mendekati dengan membawa air minum dan secara sopan dia bertanya dalam bahasa Aceh, KPKP itu telah mengepung kita. apakah ia tidak ingin dibalut luka-lukanya? KPKP itu, aku hanya takut pada kebimbangan. Bekamat ke kafe budu, jangan pegang aku kafir keparat, jawab wanita itu dengan pasti sambil membuang muka. Ia lebih menyukai maut daripada hidup di tangan seorang kafir, seekor anjing kafir. Jangan pernah bermimpi aku akan Tentang pahlawan Cut Nyadin, Zenggraf menulis, sesudah suaminya Tengku Umar Johan pahlawan syahid, Cut Nyadin lebih senang bergerilya di hutan-hutan daripada menyerah kepada musuh-musuhnya. Ia telah bertahan demikian rupa. Walaupun jumlah pengikutnya semakin mengecil, ia menjadi tua, matanya buta. Namun semua itu tidak menjadi penghalang untuk mematahkan semangatnya. Ia menderita kelaparan di hutan-hutan, sementara patroli Marsose pemburunya dari satu ke lain medan gerilya. Pernah terjadi sampai berminggu-minggu lamanya
ia tidak mengecap sesuap nasi dan harus makan umbul pisang. Lebih kurang 6 tahun ia bertahan dan bergerilya dalam keadaan demikian. Pada masa jayanya, ia berdiri di samping sederetan nama-nama wanita paling hebat di daerahnya. Karena itu, orang dapat membayangkan betapa besar pengorbanan yang telah diberikannya untuk kepentingan bangsanya. Karena sayang melihat penderitaannya, salah seorang pemuka rakyat menjumpai Velman dengan tawaran akan menunjukkan tempat markas gerilya Cut Nyak dengan perjanjian agar pahlawan wanita itu dibiarkan hidup serta diberikan penghormatan. Velman menerima tawaran itu sehingga ia dapat mengetahui markas gerilyanya. Cut Nyak yang dalam keadaan tidak berdaya lagi karena matanya telah buta, kurus oleh penderitaan dan kelaparan, menjadi sangat marah karena ia jatuh ke tangan orang-orang kafir. Ia meraba rencongnya dan menikam orang Aceh yang telah menunjukkan tempat markas gerilyanya. Dengan keindahan bahasa sastrawan, Zenggraf melukiskan kehebatan seorang pahlawan wanita Aceh yang lain, yaitu Tengku di Barat, seorang ulama pahlawan. Zenggraf menggangumi wanita itu dengan tulisannya. Dan adakah peristiwa yang lebih gemilang dengan irama yang hanya dapat dinyanyikan seorang ahli syair kenamaan daripada kematian istri Tengku di Barat, salah seorang ulama terkenal di sebelah timur laut Aceh. Ia diburu-buru bersama pasukan suaminya hingga terpojok ke suatu tempat yang berbahaya sekali, yang rahasianya hanya diketahui oleh marsose waktu itu. Tibalah babak terakhir cerita sedih ini. Tengku dan istrinya serta beberapa prajuritnya terjepit di antara gunung-gunung. Dalam sekejap mata saja, semua mereka itu telah siap sedia bertempur menghadapi segala kemungkinan. Sementara wanita itu berdiri di samping suaminya, sebutir peluru mengenai lengan kanan Tengku di Barat. Tapi dia menyerahkan karabennya kepada istrinya yang kini berdiri di mukanya sebagai pelindung dan sekaligus juga sebagai korban dengan pengabdian keagungan yang tiada bertara. Demikianlah ia berdiri di depan suaminya. Sebuah peluru yang bertuliskan maut mendebusi tubuh wanita itu, kemudian tubuh suaminya. Kedua-duanya roboh dan tak berapa lama setelah suaminya gugur pula pahlawan wanita itu. Kedua mereka itu menempuh syahid. Suatu akhir yang telah membawa mereka ke dunia kebahagiaan yang sukar untuk dinilai. Wanita-wanita semacam ini ratusan jumlahnya, mungkin ribuan, dan keberanian mereka turut menimbulkan keagungan pada pasukan Belanda. Pemberontakan dan perlawanan yang terus-menerus terjadi di tanah Aceh sampai ke tahun 30-an dan 40-an selalu juga dijiwai dan didorong oleh kaum wanita. Zenggraf dengan ketajaman mata wartawannya dapat melihat kenyataan tersebut seperti ditulisnya. Wanita Aceh tidak pernah merasa gusar dalam mempertaruhkan seluruh pribadinya untuk mempertahankan sesuatu yang dipandangnya kepentingan nasional dan agama. Perwira-perwira Belanda yang camping pun mempercakapkannya dengan perasaan kagum dan hormat. Perlu diingat bahwa sifat mereka itu belum lagi berubah. Mereka sanggup besok memperlihatkan kegagahannya surga yang menjadi kenang-kenangan
para pemimpin pasukan Belanda pada masa-masa yang silam. Beberapa tahun yang lalu, tahun 1933, seorang dari 13 orang pria yang memberontak di daerah Long datang melapor kepada kepala kampungnya karena ia menyerah, maka istrinya tidak sudi melihatnya lagi dan dia dipencilkan dari masyarakat kampungnya, sehingga terpaksalah pria itu hidup menyendiri dalam sebuah gubuk di ladangnya. Ketika ditanyakan seorang kolonel dan pejabat pemerintah Belanda kepada istrinya, sang istri meludah ke tanah. Dengan perasaan geram ia berkata, "Suamiku, aku tak punya suami." Dan waktu disebut namanya itu, ia berkata, "Itu bukan laki-laki." Pocut Merah Intan termasuk dalam deretan nama ribuan pahlawan wanita di tanah Aceh yang telah bertempur selama puluhan tahun berkecamuknya perang mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan di ujung paling barat tanah air tercinta ini.